Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Munira dengan NIM 200101010231 dari Lokal C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD, MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pertemuan mata pelajaran fikih. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Helmi Nur Azizah, Hafizatul Rahmah, Hadir Bu. Eka Setia Dewi. Hadir. Alhamdulillah, lengkap kelas kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu sudah memberitahu bahwa hari ini kita akan membahas terkait sumber hukum dalam Islam. Ada yang tahu apa saja sumber hukum dalam Islam? Silahkan. Yang pertama Quran. Selanjutnya, Hadis. ya betul. Iya. Mantap. Jadi ada 4 sumber hukum dalam Islam. Betul kata kalian tadi. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, ya, dan yang ketiga adalah ijma, ya, kemudian yang keempat adalah qiyas. Untuk Quran sudah kita ketahui merupakan sumber hukum ulama dan menempati kedudukan pertama dari sumber hukum yang lain dan merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Nah, jadi Quran ini patut digunakan dan itulah pedoman kita dan kehidupan sehari-hari dalam menetapkan hukum. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama ada tidak memberatkan, yang kedua meminimalisir beban, yang ketiga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Nah, selanjutnya adalah hadis. Adapun untuk hadis adalah sumber hukum kedua yang telah disepakati dengan bulat bahwa hadis Rasul sebagai sumber dan dasar hukum Islam secara Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui bahwa sumber hukum dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, selanjutnya yang ketiga, ada yang ingat, ada yang tahu apa tadi? Silahkan Helmi. Yang ketiga ijma. Baiklah, bagus sekali jawabannya. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang tahu apa itu ijma? Silahkan Bija, apa itu ijma? Kesepakatan ulama. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu ijma. Seluruh umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Adapun kesepakatan orang-orang Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan semua ketentuan yang terkandung dalam hadis, ternyata sejak Rasulullah masih hidup hingga masa Khulafaur Rasyidin, sepeninggal Rasulullah, umat Islam telah banyak mengalami kebingungan dalam memutuskan suatu hukum, sehingga dibutuhkan adanya kesepakatan bersama. Adapun orang-orang yang berhak dalam memutuskan hukum hanyalah orang-orang tertentu, yaitu orang-orang berilmu. Hal itulah yang disebut dengan ijma atau kesepakatan ulama. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang keempat, siapa yang masih ingat? Silakan Eka. Apa? Qiyas. Bagus sekali. Ada ingat artinya apa? Silakan Bija. Membandingkan. Hampir tepat ya. Lebih tepatnya menyamaratakan hukum atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Misalnya, telah ada suatu perkara yang lalu terkait suatu hal yang telah dirumuskan bersama, kemudian terjadi lagi suatu hal yang hampir serupa kejadiannya dengan hal tersebut, maka hukum dalam menghadapi itu dapat dipakai dengan hukum yang telah kita putuskan bersama pada kesempatan yang lalu. Hal itu disebut juga dengan qiyas atau menyamakan atau mengukur suatu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang sudah ada nas tentang hukumnya. Nah, hal itulah yang disebut dengan qiyas.
Kias itu terbagi menjadi tiga, ada kias aula, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum, dan antara hukum asal dan hukum yang disamakan furu, dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Selanjutnya adalah kias musawi, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-asal maupun hukum yang ada pada al-faru atau cabang. Yang ketiga adalah kias adna. Yang dimaksud dengan kias ini adanya hukum al-faru lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-aslu. Sebagai contoh, mengiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fat atau riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Nah, dalam masalah ini, ilah hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditakar. Oleh karena itu, ilah yang ada pada apel lebih lemah dibandingkan dengan ilah yang ada pada gandum yang menjadi makanan pokok. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu terkait sumber hukum Islam pada pertemuan kita kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait